guys, balik lagi sama Angel di channel YouTube-nya Autofam TV. Nah, di video ini Angel mau nge-review salah satu stok unit sedan Eropa baru yang ada di Autofam. Tapi sebelum Angel kasih cuplikannya, pastiin kalian udah like, comment, share, dan subscribe channel ini. Dan jangan skip video sampai habis, jadi kalian bisa tahu nih informasi yang Angel kasih. Oke, langsung aja kita mulai untuk review dari BMW 320i LCI 2016. Ini untuk tipenya, dia tipenya yang sport ya. Kita lihat dulu untuk kuncinya sendiri dia udah keyless, udah start stop engine juga. Dan untuk bagian depannya, kita mulai dari bagian lampunya dulu. Untuk lampunya, kalau kalian lihat ya, ini tuh lampunya udah LED, dan kalau kalian lihat bentukannya juga lebih sporty karena ini tipenya juga yang 320i Sport ya. Untuk bagian bawahnya ada lampu fog lamp, terus di pinggirannya itu dia ada sedikit aksen-aksen black glossy gitu ya. Di bagian tengah ini untuk grillnya pun dia pakai aksen black glossy gini, jadi dia nggak pakai aksen niskrum ya. Dan di bagian atas tengahnya ini ada emblem BMW-nya. Untuk BMW sebenarnya grillnya tuh ciri khasnya dia nih ya, dua gini. Untuk ground clearance karena ini mobil sedan, jadi nggak heran kalau misalnya agak pendek. Untuk bagian kap mesinnya kita coba lihat ya. Oke, kita next untuk bagian mesinnya ya. Untuk BMW 320i ini dia cc di 2000 cc, udah twin power turbo juga. Di bagian atasnya ada kapin peredam, dan untuk penyangganya dia udah pakai hidrolik ya. Bagian mesin dia udah dicat ikutin warna body, dan kita jamin untuk mobil BMW ini kita garansi bebas banjir, bebas tabrak, kilometer asli, dan kalian bisa bawa untuk general check up ke BMW ya. Sekarang kita lanjut untuk bagian sampingnya yuk. Oke, kita lanjut untuk bagian samping dari BMW ini ya. Untuk BMW seri 3 dia memang gak terlalu panjang ya. Jadi emang rata-rata tuh BMW seri 3 ini banyak kalian temuin di jalan, karena kalau dipakai sehari-hari pun gak terlalu ribet ya, karena gak terlalu panjang juga mobilnya. Jadi kalau nyetir sendiri pun masih lebih enak. Tapi sebelum kita bahas ke belakang-belakangnya, kita bahas dulu nih untuk bagian bannya. Untuk bannya ini pakai ukuran 225/50, untuk ringnya di ring 17 ya. Kita next lagi, di bagian pinggirnya ini ada emblem sport karena ini tipenya yang sport ya, 320i Sport. Untuk spionnya dia udah retract, udah elektrik. Di bagian bawahnya udah dilengkapi juga dengan lampu sein. Untuk bagian atas dan bawahnya dia nggak pakai aksen niskrum ya. Handle pintu model tarik, udah smart entry juga. Tangki bensin ada di bagian kanan, dan kita langsung next ke bagian belakangnya. Next untuk bagian belakang nih ya, ini untuk bagian eksterior yang terakhir. Untuk BMW 320 ini dia untuk antenanya udah pakai antena modelan hiu ya. Di bagian belakang stop lampnya udah LED juga, ada emblem BMW di bagian tengah, dan di bagian kanannya ada emblem 320i nya. Untuk sensor belakang ada di bagian bawah. Untuk kamera mundurnya ada di bagian bawah sini ya nih. Kalian bisa lihat ya di bawah emblem tuh. Kita sekarang coba untuk buka bagian bagasinya. Untuk bagasi kalian bisa hold aja dari bagian kuncinya. Tuh, langsung naik deh ya. Untuk bagasi BMW 320 ini bisa dibilang cukup luas ya. Tuh, bisa sampai dalam. Kalau kalian bawa koper, bawa tas besar juga muat banyak nih di bagian belakang sini. Bagian kanan masih ada P3K-nya, itu masih lengkap semua. Untuk tutup pintunya pun masih manual ya. Untuk eksteriornya sih masih bagus banget ya, masih mulus banget. Sekarang kita coba untuk cek bagian interiornya ya.
Oke, sekarang Angel dari bagian interior dari 320i 2016 ini ya. Untuk interiornya ternyata sama ya, kelihatan sporty juga untuk interiornya. Jadi dia perpaduan antara warna hitam tapi ada aksen merah-merahnya nih. Kita lihat dulu ya dari bagian kursinya. Untuk kursinya dia udah pakai black leather seat, jadi joknya udah kulit. Untuk pengaturannya sendiri pun dia udah electric seat ya. Untuk electric seatnya ada di bagian bawah. Untuk bagian driver maupun penumpang kiri depan ini dua-duanya udah elektrik pengaturannya. Untuk bagian door trimnya, di bagian atas dia masih hard plastik ya. Terus kalau kalian lihat ini dia ada aksen merahnya nih di bagian pinggirnya, sama ada aksen jahitan-jahitan merah juga di bagian kursinya pun sama. Untuk handle pintu bagian dalam dia pakai aksen silveran. Pengaturan kaca, 4 kaca ini udah auto semua. Ini ada windows lock, terus ada pengaturan untuk retract spionnya. Spion ada retract, udah elektrik juga. Di bagian bawah ada door pocket kecil, sama ada ini nih tuas buat buka kap mesin. Untuk kap mesin dia tinggal 2 kali aja langsung bisa dibuka ya, karena udah hidrolik juga. Di bagian kanan ini ada kisi AC dan pengaturan untuk lampunya. Untuk lampu kalian bisa atur di sini, untuk lampu tembak, lampu segala macam kalian bisa atur aja ya. Dan sekarang kita next untuk bagian setirnya. Untuk setirnya sendiri, di sini kalian bisa lihat ya, ini udah dilapisin kulit. Bagian kiri ini untuk pengaturan ininya nih, limit kecepatannya. Dan bagian belakang ini untuk pedal shift. Kalau bagian kanan ini untuk pengaturan mode dari head unitnya. Kalian bisa atur untuk angkat telepon, terus untuk volume, mode-nya kalian bisa atur semua. Ini tinggal diatur aja ya, gampang banget pokoknya pakainya. Pengaturan setirnya sendiri dia dari bagian kiri, tapi belum elektrik. Ini untuk pengaturan setirnya dia udah tilt dan teleskopik. Bagian kiri ini untuk pengaturan lampu seinnya. Kalau bagian kanan itu untuk wipernya ya. Untuk tombol start stop engine ada di bagian kiri. Dan kilometernya ini di 51.600. Kita pakai kilometer ya, dan kita jamin kilometernya ini asli nggak pakai gulungan. Next ke bagian head unitnya. Untuk head unit BMW ini sendiri dia tuh kecil ya. Memang layarnya tuh cuma segini nih. Ini layar standarnya dia ya. Untuk pengaturannya ada di bagian bawah sini. Sekarang kita atur ke menunya dulu. Untuk multimedia, radio, telepon, navigation, connect drive, vehicle information. Untuk setting ini pilihannya banyak banget, dan ini emang bisa dibilang lengkap ya. Kalau kalian ke menu back atau option tinggal dipencet aja. Ini kita ke menu untuk FM nya, radionya. Kalau kalian mau pakai telepon, navigasi ini bisa semua ya. Terus bagian tengahnya ini ada tombol untuk central lock sama lampu hazard ya. Jadi dia ada di bagian tengah sini. Dan pengaturan AC-nya ada di bagian tengah bawah. Untuk AC-nya dia udah auto juga. Kalau kalian mau atur untuk fan-nya ada di bagian tengah, rear AC-nya segala macam ini bisa kalian atur. Dan ini AC-nya dingin banget ya. Jadi masih berfungsi semua juga dengan baik. Di bagian bawah ini ada cup holder, terus ada asbak juga, ada pemantik. Di bagian tengahnya ini ada personal lamp. Personal lamp-nya transmisinya otomatis ya. Ini untuk pengaturan head unit tadi. Ini untuk mode driving mode-nya ada Eco Pro sama Sport. Dan untuk rem tangannya dia masih manual. Armrest tengah udah soft touch. Kalau kalian buka, kita coba buka dulu ya. Nah, ini ada tempat penyimpanan ini buat naruh handphone ya. Jadi bisa ditaruh di sini. Tapi kalau handphonenya kegedean nggak muat ya. Ada tombol untuk AUX sama USB. Jadi kalian kalau mau pakai AUX atau USB bisa juga. Terus bagian atasnya ini ada sun visor. Untuk sun visor dia udah dilengkapin lampu dan kaca. Bagian tengah ini ada lampunya juga. Tapi untuk bagian tengah mungkin nggak terlalu kelihatan kali ya, karena ini masih siang, masih terang banget. Tapi untuk lampu tengahnya ini pun dia udah LED. Untuk bagian dashboard ya masih hard plastik. Terus kalian bisa lihat di sini ada perpaduan antara warna black glossy sama merah tuh. Jadi kelihatan tambah sporty sih karena ada aksen merahnya ini. Bagian bawahnya ini ada laci. Oke, sekarang Angel dari di bagian belakangnya ya. Di bagian belakang ini sebenarnya bisa duduk bertiga, tapi kalau menurut Angel sih ke bertiganya sama anak kecil ya, karena kalau sama orang dewasa kurang enak nih, karena di tengahnya ini tuh dia nonjol ke atas ya. Jadi kalau misalnya duduk di tengah tuh agak sempit gitu. Tapi untuk headrestnya dia disediain untuk 3 orang. Di bagian tengahnya pun ini disediain armrest. Ini kita coba buka ya. Untuk armrestnya kalau kalian buka dilengkapi juga dengan 2 cup holder di bagian tengah. Untuk isi AC-nya ada di bagian bawah. Ada power outlet juga. Bagian door trim sebenarnya hampir sama, kacanya pun udah auto, ada speaker, ada door pocket kecil di bagian bawah, terus ada lampunya juga.
Untuk lampu belakang ada di bagian tengah juga ya, sama nih kayak yang di bagian depan. Dan bisa dibilang ya, untuk BMW ini dia simple tapi cukup nyaman untuk dipakai. Untuk legroomnya pun dia masih jauh, masih ada 1 jengkal, jadi masih cukup luas. Headroomnya pun masih ada 1 jengkalan lebih. Jadi gimana guys, kalian udah ngeliat ya untuk review dari BMW 320i 2016 ini. Oke, jadi gimana ya guys, kan udah ngeliat ya untuk review dari eksterior maupun interior dari BMW 320i 2016 ini. Buat kalian yang tertarik sama mobil ini itu estimasi harganya sekitar 400 lebih ya. Untuk harga pastinya kalian bisa langsung aja cek di website kita www.autofam.net, atau bisa juga langsung hubungin ke nomor Angel di 0813-8787-6800. Nanti Angel tulis di bagian bawah, termasuk untuk alamat showroom kita yang di Mangga 2 Square dan Cibubur. Tapi selain itu kalian jangan lupa ya buat follow Instagram Angel di @angel_autofam dan subscribe channel ini, terus di like, comment, dan share ke teman-teman kalian. Bye!